hari ini kan hearing dengan beberapa dinas terkait, termasuk beberapa organisasi masyarakat yang terkait dengan kesehatan. Tadi siapa saja yang hadir, Dok? Pertama BPJS, yang kedua dari Dinas Kesehatan, pimpinan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPJS, kemudian ada lagi Ketua Persi yang diwakili oleh Dr. Didi, kemudian dari Rumah Sakit Swandi yang diwakili direkturnya, yaitu Dr. Billy, kemudian dari Asosiasi Klinik Indonesia, Dr. Rara, kemudian ada lagi dari PKFI, itu juga dari Persatuan Klinik, Dr. Sugiarto. Kemudian ada lagi Rumah Sakit Eka Candarini dan Rumah Sakit BDH yang diwakili oleh Dr. Gigi Betty. Ya, tadi kan rapatnya RDP-nya juga cukup panjang. Dan pertanyaan paling panjang yang saya dengar itu, yang saya lihat itu dari Dr. Michael. Kira-kira apa yang diperoleh dari hearing tadi? Ya, yang pertama, BPJS harus mempertanggungjawabkan dasar apa menentukan 144 penyakit yang harusnya bisa diterima di UGD, tetapi harus dinyatakan selesai pada waktu di puskesmas. Puskesmas kita yang 24 jam, menurut Kepala Dinas, seluruh puskesmas di Surabaya itu sekarang sudah diberlakukan 24 jam, tetapi ada 21 puskesmas yang rawat inap, sisanya 42 yang 24 jam. Tadi sebentar saya potong, tadi pihak BPJS sempat membantah bahwa tidak 144 itu bukan nggak bisa dirujuk. Ya. Jadi sesuatu yang penjelasan hari ini bahwa 144 itu ternyata dilihat dari faktor resikonya. Jadi BPJS mengatakan harusnya dokter jaga itu tidak perlu takut karena dilihat dari emergensinya, seorang dokter itu bisa mempertanggungjawabkan dengan faktor-faktor emergensi. Kemudian dari faktor umur juga, bila usianya tua, komorbid misalnya. Dia komorbid itu ada penyakit bawaan yang nantinya akan menjadikan faktor resiko. Misalnya ada komorbid jantung, komorbid diabetes yang tinggi. Nah, itu bisa diterima. Dan itu disaksikan oleh beberapa peserta rapat Artinya ini. masih bisa diterima dengan bersyarat istilahnya. Ya, dan saya juga mengemukakan dengan bagaimana pasien itu ditolak dari satu rumah sakit pemerintah, kemudian dia pergi lagi ke rumah sakit pemerintah yang kedua, ditolak, dan akhirnya dia menghabiskan uang di rumah sakit swasta. Dan dia harus menggadaikan motornya untuk bisa mengobati anak laki satu-satunya. Dan ini yang menjadi keprihatinan kami, terutama anggota dewan, di mana mereka itu harus dikawal dengan baik. Jadi sekarang akan diawasi lagi. Dokter-dokter rumah sakit tidak perlu takut. Kalau memang ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan sebagai kasus gawat darurat, tidak perlu terpaku dengan 40 derajat untuk panas. Tapi walaupun dia 37, 38 ada tanda-tanda kejang, walaupun itu awal, untuk kejang itu sudah bisa masuk. Itu baru satu. Tapi yang lain-lain diberitahukan ada 4 yang bisa ditangani. Pertama umur, kedua komorbid, yang ketiga itu kasus emergensinya itu sampai di mana kasus emergensinya, kemudian kondisi pasien. Ya, jadi kalau kondisinya itu sudah betul-betul sangat melemah, maka dikategorikan pasien ini pasien emergensi. Ya dok, tadi dokter tuh sempat menjelaskan tentang KRIS ya. Bisa dijelaskan apa sih sebenarnya KRIS? Dan sepertinya dokter menolak dengan program KRIS. Ya, kalau KRIS ini diberlakukan, saya khawatir bahwa BPJS ini mengalami kehilangan beberapa rumah sakit yang berkenan untuk memberikan pelayanan BPJS ke masyarakat. Kehilangan satu rumah sakit itu artinya rumah sakit yang biasanya jadi rujukan atau jujukan dari masyarakat kalau sakit itu sudah tidak ada lagi. Jadi masyarakat harus datang jauh ke tempat rumah sakit yang lain. Dan KRIS ini apa? KRIS ini adalah tidak ada kelas. Jadi hanya ada satu kelas 3 aja. Tidak ada kelas 2 dan tidak ada kelas 1. Semuanya itu satu kamar, isinya 4 bed, dan ada kamar mandi, ada ventilasi,
ada pencahayaan, dan ada persyaratan yang diminta oleh KRIS. Dan tidak semua rumah sakit itu memiliki ruangan-ruangan seperti itu. Saya menyarankan sebaiknya dipertimbangkan kembali kebijakan ini agar ini tidak menyulitkan rumah-rumah sakit mitra dari BPJS itu mengundurkan diri. Sekali lagi, yang dirugikan bukan rumah sakit, bukan BPJS yang rugi, tetapi masyarakat yang menjadi pasien itu yang rugi. Tapi kan BPJS juga rugi nanti kalau pasiennya nggak bisa masuk ke rumah sakit yang mengundurkan diri itu. Ya, jadi kalau BPJS dia pastinya dia akan melihat bagaimana usaha pasien masyarakat itu pindah ke rumah sakit yang berbeda dan tentunya jaraknya jauh. Jadi kalau BPJS sih dia nggak tahu ya, ada klaim dia bayar karena pada dasarnya BPJS itu juru bayar sebenarnya. Ada klaim dia ngelihat ini beres, ini tidak palsu laporannya. Kadang-kadang ada beberapa rumah sakit yang nakal itu melakukan fraud. Fraud itu codingnya misalnya dia panas, itu ditambahin lagi panas, kejang, diare misalnya. Nah, itu namanya upcoding, sehingga harusnya klaimnya misalnya habisnya 500.000 itu bisa sampai 3 jutaan. Dan rumah sakit yang seperti itu jangan ragu-ragu untuk dikeluarkan ke medsos apapun, karena itu sama malingnya. Jadi maling kecil dan maling besar itu sama aja, itu maling, walaupun malingnya lebih elit. Dia terjadinya di rumah sakit. Ada lagi, dia mengeklaimkan yang namanya phantom. Jadi phantom coding itu istilahnya tidak ada pasiennya, tapi ada klaimnya. Seperti itu. Dan ini sangat merugikan, bukan hanya merugikan negara, tetapi harusnya banyak orang-orang miskin yang bisa mendapatkan subsidi dari dana yang diambil oleh rumah sakit yang terlibat fraud tadi. Ini menyebabkan banyak sekali orang miskin itu tidak bisa dilayani. Berarti sama dengan korupsi itu, Dok, ya? Bukan korupsi lagi, dia membunuh rakyat kita. Rumah sakit yang seperti itu tidak layak ada di Surabaya, juga di Indonesia. Harusnya ada tindakan yang tegas. Tadi dikatakan di BPJS, sampai sekarang kami belum melakukan tindakan hukum, itu salah. Itu bawa sampai ke KPK, bawa ke ranah hukum, karena itu sama-sama maling jemuran dan maling seperti itu. Hukumnya sama, bawa dia ke ranah hukum. Ya, Dok. Apakah kalau begitu berarti di rumah sakit itu dalam prakteknya itu banyak pelanggaran sebenarnya ya? Apa menurut dokter perlukah itu dibentuk sebuah pengawasan khusus untuk ya, betul? Ya, jadi namanya ada sistem audit. Jadi audit ini yang dilakukan tim yang mengawasi BPJS ini. Apakah klaim yang diajukan oleh rumah sakit ini masuk akal enggak? Kemudian ditelusuri dengan diagnosanya. Apakah diagnosa seperti ini itu dia menerima obat-obat yang mahal, bahkan antibiotik bisa 2 kali, antibiotik anti nyeri bisa 2-3 kali, ini nggak masuk akal. Jadi cukup 1 kali aja sudah cukup. Tapi karena supaya klaimnya besar, maka diberikanlah double terapi tadi. Yang harus membentuk tim pengawasan itu siapa, Dok? Harusnya dari BPJS, karena dia sama seperti asuransi swasta. Asuransi swasta itu punya untuk yang melegalisir. Jadi, oh ya, ini memang betul kasusnya, obatnya betul dan masuk akal. Dan BPJS harus punya seperti itu. Dan saya rasa mereka sudah menjalankan itu. Sehingga ada beberapa kasus di Surabaya ataupun di luar Surabaya itu sudah tertangkap. Sudah ada? Sudah ada di rumah sakit seperti di Brebes itu udah langsung di blacklist dan tidak bisa bekerja sama lagi dengan BPJS. Termasuk mungkin izinnya perlu itu ya? Oh iya, itu sudah pelanggaran berat, maling yang sama punya dosa untuk menghambat pelayanan rakyat kita. Bagaimana dengan rumah sakit sekarang yang masih sampai hari ini belum menerima BPJS? Ya, tadi Persi mengatakan bahwa kami tidak punya dasar hukum untuk memberikan sanksi kepada rumah sakit yang tidak mau bekerja sama dengan BPJS. Tetapi saya mengatakan bahwa gotong royong itu adalah sifat dari JKN. Kalau misalnya di kampung ada kerja bakti, memang tidak ada hukumnya kita ikut membersihkan selokan, menyapu halaman yang di kampung. Tetapi bila itu tidak dilakukan terus-menerus, maka yang terjadi
ada sanksi sosial. Nah, di sini itu juga bisa dilakukan oleh rumah sakit yang merasa aku tidak perlu untuk menanggung JKN atau BPJS. Apakah hal yang semacam ini ada di Surabaya? Apakah dia layak disebut rumah sakit yang menolong masyarakat Surabaya? Kita pertanyakan. Karena apa? Karena dia mau profitnya, tetapi tidak mau melayani masyarakat miskin yang membutuhkan. Tadi bantahannya bahwa kami belum berani menindak rumah sakit yang tidak mau bergabung. Apa memang tidak ada dasar hukumnya? Tidak ada dasar hukumnya. Jadi tadi sudah dikaji tidak ada dasar hukumnya. Tetapi sekali lagi, wali kota mengatakan tidak apa-apa. Kalau tidak mau bertoleransi di wilayah Surabaya, maka dari pemerintah kota bisa melakukan penahanan untuk pengurusan perizinannya. Karena apa? Itu pun merupakan hak dari pemerintah kota Surabaya. Rumah sakit yang besar, yang dia merasa bahwa segmentasi saya itu bukan di menengah ke bawah, tetapi segmentasi saya menengah ke atas, yang perlu dipertanyakan. Rumah sakit yang seperti itu, yang mencari uang di tanah Surabaya, tetapi tidak mau melakukan pelayanan masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin. Kita perlu pertanyakan, rumah sakit itu layak operasional di Surabaya ataukah dia disuruh operasional di luar Surabaya aja? Tidak perlu di sini. Karena apa? Kami membutuhkan kebersamaan. Hanya 4 rumah sakit yang tidak bisa bersama-sama. Kita pertanyakan. Karena nanti syarat dari rumah sakit yang mau berdiri, itu adalah pertanyaannya, apakah rumah sakit yang berdiri ini menyiapkan lahan, kamar untuk fasilitas BPJS atau tidak? Kalau itu dijawab tidak, maka tidak diberikan izin. Nah, sekarang bagaimana dengan 4 rumah sakit ini? Harus mempunyai punishment yang sama. Tidak ada aturan, tetapi sekali lagi, etika lebih tinggi daripada hukum apapun. Berarti intinya dokter ingin mengatakan bahwa nantinya rumah sakit baru itu penyediaan BPJS, layanan BPJS menjadi salah satu persyaratan. Iya, wajib. 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 Oke, terima kasih Pak Dokter.